Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tema 3 subtema 2 pembelajaran 2. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses encer? Nah, apabila kalian pernah mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses encer, itu dinamakan diare. Apa itu diare? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Diare dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab diare yang pertama, infeksi virus atau rotavirus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu sehingga diare setelah mengonsumsi susu. Selanjutnya ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Ada juga penyebab diare karena penyakit usus, yaitu menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Ada juga penyebab diare karena gangguan usus atau yang biasa stres. Penyakit diare dapat diobati dan dapat dicegah. Untuk pengobatannya yaitu dengan meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam, atau juga bisa dengan meminum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya untuk pencegahan, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan yang pembawa penyakit, minum air yang sudah dimasak, dan tidak jajan sembarangan. Kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Untuk mengenalkan produk, mereka mempromosikan melalui iklan. Nah, iklan itu bisa juga disampaikan lewat media elektronik seperti TV. Ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, disampaikan secara elektronik. Ada yang bentuk audio seperti iklan di radio dan bentuk video dan audio seperti iklan di televisi. Yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Keempat, kalimat singkat, padat, dan persuasif. Kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Dan yang terakhir, terdapat musik pengiring. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, di sini ada beberapa contoh properti tarian tradisional Indonesia. Ada tari gantar yang berasal dari Kalimantan Timur, sedangkan properti tarinya adalah tongkat. Ada tari kuda lumping yang berasal dari Yogyakarta, propertinya adalah jaranan. Ada tari reog yang berasal dari Ponorogo, properti tarinya adalah topeng reog. Sedangkan tari baksa kembang berasal dari Banjar, propertinya adalah rangkaian bunga. Tari jaipong yang berasal dari Karawang, properti tarinya adalah selendang. Ada tari merak berasal dari Jawa Barat, properti tarinya adalah mahkota. Ada tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara dengan menggunakan properti tari sapu tangan. Dan ada tari topeng yang berasal dari Cirebon, properti tarinya adalah menggunakan topeng. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.